Kadang ada momen dimana kita pengen main game sendirian, bukan buat rame-rame atau ngobrol, tapi buat fokus dan tenggelam sama dunianya. Di momen kayak gini, gak semua game cocok. Karena ada game yang justru lebih kerasa kalau kamu nikmatin pelan-pelan tanpa distraksi. Nah, di video ini, gua mau bahas 10 game yang lebih seru kalau dimainin sendiri. Jadi, tanpa lama-lama, langsung aja kita masuk listnya. Di list nomor 1 ada Persona 5 Royal. Persona 5 Royal itu JRPG yang rilis versi Royalnya pada tahun 2020 dan tersedia di PC, PS4, PS5, Xbox, dan Nintendo Switch. Game ini tentang kehidupan sehari-hari, pertemanan, pilihan hidup, dan sisi gelap manusia. Mainnya pelan, penuh dialog, dan banyak momen refleksi yang bikin kamu mikir soal keputusan sendiri. Kalau dimainin sendirian, kamu bisa lebih nyatu sama ceritanya dan ngerasain tiap fase hidup karakternya tanpa ke-distract hal lain. Rasanya kayak ikut hidup bareng karakter-karakternya, bukan cuma sekedar main game. Di list nomor 2 ada The Witcher 3 Wild Hunt. Dirilis pada tahun 2015 dan ada di hampir semua platform. The Witcher 3 adalah open world RPG dengan cerita yang dalam banget. Main sendirian bikin kamu lebih tenggelam sama dunianya. Dialog NPC dan pilihan yang punya konsekuensi nyata. Ini game yang bikin kamu pelan-pelan mikir sebelum milih sesuatu. Rasanya jauh lebih personal kalau kamu nikmati sendiri tanpa komentar orang lain. Setiap keputusan kecil terasa punya bobot karena kamu tanggung sendiri hasilnya. Di list ketiga ada Silent Hill 2. Silent Hill 2 yang pertama, rilis tahun 2001, adalah contoh horor yang bukan soal takut doang, tapi soal perasaan yang gak nyaman. Ceritanya berat, penuh simbol, dan banyak fangkat tersembunyi. Kalau dimainin sendirian, atmosfer sepinya lebih kerasa dan ceritanya lebih nusuk, karena game ini memang ngajak kamu masuk ke kepala karakter utamanya. Semakin sepi suasananya, justru makin kuat efek horornya. Yang keempat ada Red Dead Redemption 2. Game ini rilis pada tahun 2018 di PS4, Xbox, dan PC. Walaupun ada mode online-nya, cerita single player-nya jauh lebih kuat. Main sendirian bikin kamu lebih nikmatin detail kecil, dari percakapan di perkemahan sampai perjalanan jauh naik kuda. Ini game yang ngajarin buat gak buru-buru dan benar-benar ngerasain hidup di dunia yang keras tapi indah. Semakin pelan kamu main, semakin kerasa emosinya. Dan di list nomor 5 ada Nier Automata. Dirilis pada tahun 2017 dan tersedia di PC, PlayStation, Xbox, serta Nintendo Switch. Nier Automata punya cerita yang filosofis dan sering bikin pemain mikir panjang. Ini game yang enaknya kamu main sendiri karena tiap orang bisa nangkep maknanya beda-beda. Dan banyak momen yang rasanya perlu kamu cerna sendiri tanpa interupsi. Game ini bukan cuma selesai dimainkan, tapi bahkan kepikiran setelah tamat. Di list nomor 6 ada Dark Souls. Dark Souls 1 pertama kali rilis pada tahun 2011. Pengalaman yang paling kerasa justru pas kamu sendirian. Dunianya sunyi, penuh tekanan, dan tiap kematian kerasa personal. Main sendiri bikin kamu lebih sabar, lebih fokus, dan benar-benar belajar dari kesalahan kamu sendiri. Gak ada yang nyalain selain diri sendiri, dan itu justru bikin nagih. Dan di list nomor 7 ada Firewatch. Firewatch rilis pada tahun 2016 di PC dan konsol. Ini adalah game pendek dengan fokus cerita dan dialog. Kamu sendirian di tengah hutan, ditemani suara lewat radio, dan perlahan masuk ke cerita yang tenang tapi penuh misteri. Dimainin sendiri itu bikin suasananya lebih intim, seolah-olah kamu beneran ada di sana. Game ini kuat bukan karena gameplay, tapi suasana dan obrolannya. Dan nomor 8 ada Omori. Omori rilis pada tahun 2020 dan tersedia di PC, PS4, Xbox, dan Nintendo Switch. Secara visual,
kelihatan imut, tapi ceritanya berat dan psikologis. Main sendirian bikin kamu lebih fokus sama emosi dan tema yang dibahas. Karena game ini bukan sekedar buat dimainin, tapi buat dirasain. Semakin kamu tenggelam, semakin dalam ceritanya narik kamu. Di list nomor 9 ada Metro Exodus. Metro Exodus rilis pada tahun 2019 dan tersedia di PC serta konsol-konsol. Walaupun FPS, game ini lebih ke survival dan atmosfer. Dunia yang sepi, musik minim, dan cerita tentang bertahan hidup bikin pengalaman mainnya lebih kuat kalau kamu main sendirian dan fokus sama suasana. Setiap peluru dan keputusan kecil terasa penting karena sumber daya di sana terbatas. Nomor 10 ada Undertale. Undertale rilis pada tahun 2015 dan ada di banyak platform. Visualnya simple, tapi ceritanya kuat dan penuh pilihan moral. Ini game yang bikin kamu mikir tentang tindakan kamu sendiri sebagai player, dan rasanya lebih ngena kalau dimainin sendirian. Karena tiap keputusan terasa lebih personal. Game ini benar-benar langsung ngomong ke pemainnya. Dan itu tadi 10 game yang lebih seru dimainin sendiri. Bukan karena antisosial, tapi karena pengalaman yang dikasih game-game ini memang lebih kerasa kalau dinikmatin pelan-pelan, tanpa gangguan. Kalau kamu punya game lain yang menurut kamu juga lebih enak dimainin sendiri, tulis aja di kolom komentar. Thanks sudah nonton. Santai aja, nikmatin mainnya.